Pujian untuk Your Money or Your Life. Saya telah membaca buku klasik ini sebanyak 3 kali, pertama ketika saya memulai perjalanan keuangan saya, kemudian setelah saya mencapai kemandirian finansial, dan sekali lagi setelah saya pensiun pada usia 34 tahun. Setiap kali, buku ini telah mengungkapkan berbagai hikmah baru yang telah membantu saya menjalani hidup yang lebih bahagia dan bermakna. Jika Anda ingin berinvestasi untuk masa depan keuangan Anda dan, yang lebih penting, kebahagiaan jangka panjang Anda, saya tidak bisa membayangkan investasi yang lebih baik daripada Your Money or Your Life. Brandon Ganch, Matt Vientist. Sekarang lebih dari sebelumnya, saatnya untuk berhenti mencoba, mendahului, dalam perlombaan yang sekaligus terasa sia-sia dan tak terjangkau, dan mencari cara untuk mengorganisir hidup Anda sehingga dapat menjadi hidup Anda. Satu-satunya hidup berharga Anda yang dijalani untuk diri Anda sendiri, untuk komunitas Anda, dan untuk planet Anda. Your Money or Your Life menunjukkan cara melakukan perubahan tersebut. Bill S1MC High Pronunciation Keep Ben. Buku Your Money or Your Life karya Vicki Robin memberikan pembaca hadiah berupa saran yang bermakna dan dapat diterapkan sehingga mereka dapat mencapai kemandirian finansial yang sesungguhnya sesuai dengan ketentuan mereka. Secara layak, buku ini menjadi salah satu buku saran keuangan yang paling diakui dan dirujuk pada zamannya, dan tanpa ragu akan melanjutkan warisan tersebut untuk generasi-generasi mendatang. Farnoosh Torabi, penulis keuangan terlaris dan pembawa acara podcast pemenang penghargaan Somani. Bisakah Anda menyelamatkan uang dan hidup Anda? Ya, dan pendekatan Joe dan Vicki menawarkan lebih dari itu. Mereka yang menggunakan uang mereka dengan hati-hati menghasilkan manfaat luar biasa di luar keuntungan yang jelas bagi diri mereka sendiri. Pertama, penggunaan sumber daya alam mereka menurun karena mereka mengonsumsi dengan lebih bijak, poin bonus untuk ekosistem dunia. Kedua, mereka mungkin dapat bekerja lebih sedikit, poin bonus untuk peluang pekerjaan orang lain. Ketiga, mereka menghabiskan uang mereka untuk produk yang diperlukan dan berharga, poin bonus untuk ekonomi barang, bukan ekonomi kerugian. Keempat, mereka membebaskan waktu mereka dan sekarang dapat menghabiskan waktu untuk melakukan sukarela dengan organisasi nirlaba, bermain dengan anak-anak mereka sendiri dan anak-anak orang lain, mencalonkan diri untuk jabatan, atau hanya membantu di tempat orang membutuhkan, poin bonus untuk komunitas kita. Kelima, mereka sekarang memiliki waktu untuk mewujudkan impian mereka, poin bonus untuk kreativitas, kehidupan yang penuh semangat, dan kebahagiaan. Apa yang Anda tunggu? Matthew Schwarzenegger, CEO, Global Footprint Network. Berkat kepada Penguin dan Vicki Robin karena merilis kembali karya ini yang timeless, indah, dan klasik mengenai hubungan kita dengan uang. Dengan kejelasan, ketajaman, dan kecerdasan, Your Money or Your Life memberikan setiap pembaca, tanpa memandang keadaan mereka, kunci untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan bebas finansial. Ini adalah salah satu buku terbaik dan paling jujur yang akan Anda baca tentang uang. Lain Twist, penulis The Soul of Money. Sebagian besar buku tentang uang penuh dengan taktik, trik, dan tips yang klise. Buku ini melampaui semua itu untuk melakukan yang paling penting, mengubah secara radikal cara Anda berpikir, berhubungan dengan, dan pada akhirnya menggunakan uang Anda. Jika Anda hanya membaca satu buku tentang uang, buku ini adalah pilihannya. Anda tidak akan pernah melihat uang Anda, atau hidup Anda, dengan cara yang sama lagi. Jesse Meacham, pendiri United Abadget. Your Money or Your Life adalah buku langka yang sekaligus berfungsi sebagai peta dan kompas. Saat kita memasuki masa-masa ekonomi sulit, buku visioner ini memberikan peta yang sangat pragmatis dan efektif untuk mengurangi biaya hidup Anda dan meningkatkan tabungan bersih Anda. Yang tak kalah penting, ini adalah kompas yang dapat membimbing Anda ke nilai-nilai sejati Anda, nilai-nilai non-moneter seperti komunitas, persahabatan, dan hubungan yang lebih dalam dengan tempat dan alam. Kenny Ausubel, CEO dan pendiri bersama Billionaires. Your Money or Your Life tidak kurang dari jalur yang jelas dan sangat praktis menuju kebebasan finansial. Jika Anda ingin membawa kewarasan, stabilitas, dan keamanan ke dalam kehidupan keuangan Anda, dapatkan buku ini dan ikuti saran-sarannya. Anda akan sangat senang bahwa Anda melakukannya. John Robbins, penulis terlaris, Presiden Food Revolution Network. Your Money or Your Life adalah sebuah klasik yang telah melewati ujian waktu, dan versi baru ini menambahkan nilai yang lebih kuat lagi. Di era ketika tampilan kesejahteraan yang mencolok dipromosikan, bahkan di tingkat tertinggi pemerintahan, kita semua memerlukan pengingat terus-menerus bahwa kesederhanaan, hemat, komunitas, dan kebebasan dari kepemilikan barang-barang kita adalah hal-hal terbaik dalam hidup. John DeGraaf, penyusun bersama Affluenza dan What's the Economy For, Anya? Your Money or Your Life. Vicki Robin, penulis Blessing the Hands That Feed Us dan penyusun buku terlaris Your Money or Your Life,
adalah seorang inovator sosial yang produktif dan terkenal, penulis, dan pembicara. Selain itu, dia telah berada di garis depan gerakan hidup berkelanjutan, meluncurkan proyek-proyek seperti Sustainable Seattle, 10-Day Local Food Challenge, Transition with B, dan Center for a New American Dream. Robin telah menjadi sorotan dalam ratusan liputan media di berbagai outlet, termasuk New York Times, NPR, The Oprah Winfrey Show, People, dan banyak lainnya. Dia tinggal di Whidbey Island, Washington. Joe Dominguez, 1938-1997, adalah seorang analis keuangan sukses di Wall Street sebelum pensiun pada usia 31 tahun dengan merancang dan mengikuti program langkah demi langkah yang disajikan dalam Your Money or Your Life. Pengajarannya juga terus hidup melalui kursus audionya, Transforming Your Relationship with Money and Achieving Financial Independence, Sounds True. Sejak tahun 1969, ia menjadi relawan penuh waktu dan menyumbangkan semua hasil dari pengajarannya untuk proyek-proyek transformasional. Peter Adeny, lebih dikenal sebagai Emer Money Mustache, adalah seorang blogger keuangan berpengaruh yang pensiun secara finansial mandiri sesaat setelah berusia 30 tahun dan kini menulis tentang bagaimana hidup dengan gaya hidup hemat dan santai. Mengapa membaca buku ini? Tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah Anda memiliki cukup uang? Apakah Anda menghabiskan cukup waktu dengan keluarga dan teman-teman? Apakah Anda pulang dari pekerjaan Anda penuh semangat? Apakah Anda memiliki waktu untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang Anda anggap berharga? Jika Anda dipecat dari pekerjaan Anda, apakah Anda akan melihatnya sebagai peluang? Apakah Anda puas dengan kontribusi yang telah Anda berikan kepada dunia? Apakah Anda memiliki kedamaian dengan uang Anda? Apakah pekerjaan Anda mencerminkan nilai-nilai Anda? Apakah Anda memiliki cukup tabungan untuk menopang Anda selama 6 bulan biaya hidup normal? Apakah hidup Anda utuh? Apakah semua bagian, pekerjaan Anda, pengeluaran Anda, hubungan Anda, nilai-nilai Anda, sesuai dan saling melengkapi? Jika Anda menjawab tidak bahkan pada satu pertanyaan ini, buku ini untuk Anda. Kata pengantar. Sebenarnya, hanya ada satu alasan untuk membaca buku tentang uang, memberi diri Anda hadiah kehidupan yang lebih baik. Uang sebenarnya bukanlah hal yang Anda kejar. Setelah semua, apakah Anda ingin mengunci diri Anda dalam kotak gelap dan sunyi selamanya hanya untuk menjadi miliarder? Ini tampak jelas ketika dinyatakan dalam kata-kata yang begitu tegas. Tetapi kenyataan tentang uang adalah bahwa uang saja tidak akan menyelesaikan sebagian besar masalah Anda. Sebenarnya, hubungan yang sehat dengan uang sebagian besar hanyalah hasil dari menjalani kehidupan yang bahagia dan sehat. Alih-alih menjadi miliarder dalam kotak gelap, Anda mungkin berharap untuk menjadi seseorang yang berjiwa ringan, produktif, dan bebas yang kebetulan tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Perbedaan besar ini adalah di mana sebagian besar buku, majalah, situs web, acara TV, dan podcast yang pernah diciptakan tentang uang tampaknya gagal. Ini juga merupakan alasan mengapa sebagian besar orang di Amerika Serikat dan negara-negara kaya lainnya, meskipun memiliki tingkat pendapatan tertinggi, tetap hampir bangkrut, dengan banyak yang berada pada tingkat utang tertinggi. Kita mengejar lebih banyak uang dan lebih banyak barang yang dapat dibelinya, tanpa mempertanyakan gambaran besar tentang apa sebenarnya yang kita beli dan mengapa. Dan inilah alasan mengapa buku ini, Your Money or Your Life, tetap menjadi klasik yang mencolok setelah lebih dari 25 tahun beredar. Dengan pesan-pesannya masih terdengar cukup kuat dalam masyarakat kita untuk membuat generasi baru terus memikirkan gagasannya dan untuk membawa Vicki Robin keluar dari masa pensiun tenangnya di pulau untuk menulis versi terbaru ini. Pendekatan unik Robin adalah apa yang memberikan buku ini kekuatan bertahan yang tidak lazim, dan pembaruan ini menggunakan pendekatan yang sama dan menerapkannya pada dunia yang mengalami perubahan signifikan di mana kita tinggal sekarang. Saran uang standar terlalu lemah, mengklaim bahwa kita semua memiliki nilai-nilai pribadi yang berbeda dan kita perlu mengikuti hati kita. Jika saya suka makan malam seharga $100 dan Anda suka mobil mahal, itu baik-baik saja. Anda bisa menghabiskan uang untuk hal-hal yang Anda cintai, selama Anda membuat anggaran dengan hati-hati untuk mampu dan bekerja keras untuk menghasilkan cukup uang untuk itu. Kenyataannya adalah sebagian besar dari ini adalah omong kosong, kita semua manusia, jauh lebih mirip daripada yang berbeda. Melalui berabad-abad filsafat dan beberapa dekade penelitian yang lebih formal, kita belajar bahwa ada beberapa tombol kebahagiaan manusia yang sejati dan universal yang dapat ditekan, faktor-faktor dasar yang sama seperti persahabatan, kesehatan, komunitas, mengatasi tantangan dengan kecerdasan Anda sendiri, dan merasa mengendalikan hidup Anda. Ini berlaku untuk semua orang. Pada saat yang sama, sebagian besar dari kita tergoda oleh ide-ide kemudahan, status, dan kemewahan, serta membeli hadiah untuk memuaskan godaan ini.
Dan kita benar-benar pandai membenarkan beberapa barang hias ini sebagai hasrat sejati kita. Satu-satunya perbedaan ada pada barang apa, dan berapa banyak dari mereka, yang kita pilih untuk dibenarkan. Dengan hanya beberapa hasrat sejati yang lebih mahal, Anda bisa menghabiskan hampir semua pendapatan seumur hidup, terkadang menghilangkan kesempatan Anda untuk meraih hadiah kebahagiaan yang lebih besar dan lebih universal yang sudah disebutkan sebelumnya. Bahkan guru keuangan dan bisnis paling terkenal pun mengulangi beberapa versi mitos, menghabiskan uang sama dengan kebahagiaan ini. Ikuti saran mereka dan Anda mungkin hanya berakhir dengan jalur pembawa hasrat pribadi yang sangat bersih. Tangan terampil Anda akan melemparkan tujuan ke salah satu ujungnya dan menarik item daftar keinginan yang puas dari ujung lainnya, tetapi Anda masih bisa berakhir berdiri di tempat yang sama dengan awalnya. Hasrat yang tak terbatas adalah salah satu jebakan sifat manusia, dan salah satu hal pertama yang perlu Anda obati jika ingin maju lebih cepat. Karena itulah Your Money or Your Life membahas begitu banyak hal selain uang. Ini adalah panduan pengembangan pribadi untuk membantu Anda menemukan apa yang sebenarnya Anda inginkan dari hidup Anda, sambil juga melatih kebiasaan pemborosan uang yang mungkin telah Anda kembangkan dan menghambat pencapaian itu. Dan, latihan adalah cara yang baik untuk memikirkannya. Anda menjadi lebih baik dalam hal ini secara perlahan, dengan mengulangi langkah-langkah kecil setiap hari, yang secara alami berkembang menjadi pencapaian yang lebih besar. Semuanya terasa berlangsung secara bertahap sampai Anda melihat ke belakang dan hampir tidak mengenali diri Anda yang dulu. Bagaimana saya bisa menyia-nyiakan begitu banyak waktu dan energi setiap hari tanpa menyadarinya? Hasil dari semua latihan ini bukan hanya perbaikan gambar keuangan Anda, ini adalah perbaikan diri Anda. Inilah alasan mengapa buku ini tetap begitu populer. Ada gambaran yang lebih besar di sini juga, tentu saja, seluruh dunia dan semua orang serta makhluk hidup yang mendiaminya. Terlalu sering kita diajarkan bahwa keputusan pengeluaran kita hanyalah masalah pilihan pribadi kita. Jika uang di dompet kita cukup dan ada tempat untuk sisa-sisa sampah atau barang daur ulang di tempat sampah atau tempat daur ulang kita dianggap bisa melakukan pembelian. Kenyataannya adalah hampir semua hal yang kita beli datang dengan sedikit kerusakan yang tidak terlihat di tempat lain, dan kerusakan itu telah bertambah dalam beberapa dekade terakhir. Menghadapi konflik antara gaya hidup kita dan berita terus-menerus tentang konsekuensinya adalah sumber stres. Kabar baiknya, seperti yang akan Anda pelajari dalam buku ini, adalah bahwa menyederhanakan gaya hidup Anda untuk kebahagiaan juga akan secara dramatis mengurangi jumlah kerusakan yang dilakukan atas nama Anda. Jangan salah paham, hampir tidak mungkin membaca buku ini secara menyeluruh tanpa juga secara drastis meningkatkan situasi keuangan Anda untuk sisa hidup Anda. Bagian uang tentu ada di sini. Tetapi kekuatan unik dari metode ini datang dari bekerja pada akar masalah, kepercayaan dan kebiasaan pribadi Anda, bukan hanya gejala dari laporan ban bulanan dan kartu kredit Anda. Jika Anda belum pernah membaca buku ini dan melakukan perjalanan ini sebelumnya, bersiaplah, ambil waktu Anda, dan seriusi. Seluruh hidup Anda akan segera mengalami transformasi. Mr. Money Mustache. Pengantar untuk edisi baru. Selamat datang. Dari generasi milenial hingga Gen Zers hingga Boomers, pembaruan dari Your Money or Your Life ini untuk Anda. Sejak pertama kali diterbitkan, buku ini telah menjadi klasik abadi, membantu ratusan ribu orang mengubah hubungan mereka dengan uang. Alat-alatnya tetap relevan, tetapi dunia telah berubah, dan saya telah mengumpulkan tim terbaik yang mungkin untuk membuatnya relevan untuk saat ini dan bertahun-tahun ke depan. Dan untuk Anda. Tentu saja Anda bertanya-tanya, bisakah ini membantu Anda? Sekarang? Dalam situasi Anda? Bisakah ini membantu Anda keluar dari utang konsumen, menghidupkan kembali impian yang tertunda, memiliki tempat sendiri, meninggalkan pekerjaan yang tidak cocok lagi untuk Anda, memiliki cukup uang untuk membeli beberapa tambahan, meningkatkan pendapatan Anda, membuat tabungan yang Anda miliki bertahan lebih lama, dan bahkan membebaskan Anda dari bekerja demi uang sepenuhnya? Bisa. Atau lebih baik dikatakan, Anda bisa, jika Anda menggunakan alat-alat ini. Karena ratusan ribu orang memang telah menggunakan alat-alat ini, saya bisa memberikan janji-janji ini. Anda akan menghabiskan uang lebih sedikit dan menikmati hidup lebih banyak. Anda akan menghemat lebih banyak uang daripada yang pernah Anda kira mungkin. Anda akan mengurangi utang Anda dan mengembangkan resistensi alami untuk menghabiskan lebih dari yang Anda miliki untuk hal-hal yang tidak Anda inginkan hanya untuk membuat kesan pada orang yang tidak Anda sukai, dengan memparafrase Robert Quillen. Anda akan memiliki lebih banyak waktu untuk hal yang paling penting. Anda akan belajar banyak tentang diri Anda sendiri, dengan relatif tanpa rasa sakit. Anda akan merasa nyaman berbicara tentang keuangan secara terbuka dan jujur. Anda akan memaafkan diri sendiri atas kesalahan keuangan masa lalu Anda dan melanjutkan.
Anda akan menabung untuk pensiun dan mencapainya, mungkin jauh lebih awal daripada yang dapat Anda bayangkan sekarang. Anda akan menjadikan hidup Anda berdasarkan nilai-nilai Anda daripada menghabiskan waktu Anda untuk uang. Kemandirian keuangan. Tujuan dari program 9 langkah dalam buku ini adalah untuk mengubah hubungan Anda dengan uang dan membantu Anda mencapai kemandirian keuangan. Hasilnya adalah membebaskan sumber daya paling berharga Anda, waktu Anda, untuk memberi ruang bagi lebih banyak kebahagiaan, lebih banyak kebebasan, dan lebih banyak makna. Apa artinya, mengubah hubungan Anda dengan uang? Ini tidak berarti mendapatkan lebih banyak uang atau lebih sedikit uang. Ini berarti mengetahui berapa banyak uang yang cukup bagi Anda untuk memiliki kehidupan yang Anda cintai, sekarang dan di masa depan. Ini berarti beralih dari menjadi korban uang dan ekonomi menjadi membuat pilihan yang sadar. Semua orang bisa melakukannya. Apa yang kami maksud dengan kemandirian keuangan? Pada tingkat dasar, kemandirian keuangan berarti tidak lagi harus bekerja untuk uang. Lebih dari itu, Your Money or Your Life membawa Anda melalui proses pembebasan yang dimulai dengan membebaskan pikiran Anda dari ilusi bahwa membeli barang akan membuat Anda bahagia atau bahwa selalu lebih baik. Anda melihat dengan begitu jelas pikiran yang mendorong pola uang Anda sehingga pola itu sendiri menguap. Saat Anda menjalani langkah-langkah program, utang Anda berkurang. Dengan utang berkurang, Anda secara alami membangun tabungan. Anda tidak lagi panik dengan pengeluaran tak terduga. Menabung menjadi kebiasaan. Anda menabung lebih banyak. Dan lebih banyak lagi. Pada akhirnya, Anda dapat memilih apakah Anda bekerja karena cinta atau uang. Inilah bagaimana perjalanan ini terjadi bagi banyak orang, dan bagaimana bisa terjadi untuk Anda. Saat Anda membaca buku ini dan menjalani langkah-langkahnya, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak perlu merelakan sebagian besar waktu terjaga Anda untuk mencari uang. Rutinitas 9 hingga 5 mungkin menjadi standar masyarakat, tetapi Anda dapat mengarahkan hidup Anda ke jalan yang berbeda, dengan keluaran menuju panggilan sejati Anda dan masa depan yang lebih menyenangkan. Apa yang akan Anda lakukan ketika Anda tidak lagi harus bekerja untuk uang? Anda mungkin belum tahu saat ini, tetapi dengan melakukan langkah-langkah yang disarankan, Anda akan memiliki cukup kejelasan, fokus, dan kepercayaan diri sehingga impian yang menunggu Anda untuk menemukannya akan mulai muncul. Seperti yang dikatakan oleh salah satu FIR, istilah kami untuk orang yang telah menerapkan langkah-langkah untuk mencapai kemandirian keuangan, sebenarnya bukan buku tentang uang. Ini adalah buku tentang hidup. Bagaimana buku ini terwujud? Kenali Joe Dominguez, pencetus program 9 langkah ini. Berdarah Latino, dibesarkan dengan welfare CSE, oleh seorang ibu yang tidak pernah belajar bahasa Inggris, ia tumbuh di Spanish Harlem di New York City. Dia adalah orang kecil dan sangat cerdas. Dia tidak bisa menggunakan tenaga untuk bertahan hidup, jadi dia menjadi otak dari gengnya, belajar membuat bahan peledak dan merencanakan serangan terhadap rival dengan cara yang sukses. Insting bertahan hidupnya diasah oleh kebutuhan, dan sebagian Your Money or Your Life berasal dari kemampuannya yang cerdik untuk menilai ancaman dan peluang serta keluar dari segala sesuatu dengan tetap hidup. Menurut Joe, sistem uang mirip dengan sistem kesejahteraan dan sistem keadilan dan sistem kemiskinan, bagaimana saya bisa melewati ini sesuai dengan syarat-syarat saya sendiri, di dalamnya tetapi tidak menjadi bagian darinya? Dia tidak pernah lulus dari perguruan tinggi tetapi secara kebetulan mendapatkan pekerjaan di sebuah firma di Wall Street. Tidak puas hanya belajar aturan mainnya, dia menganalisis permainan tersebut, akhirnya mengembangkan beberapa alat analisis teknis pertama pada awal tahun 1960-an, ketika komputer berukuran blok kota. Dia tidak menginvestasikan uangnya sendiri tetapi lebih kepada menjual keahliannya kepada salah satu firma perbankan investasi yang terkenal, dan dia menyimpan dengan satu tujuan, pensiun pada usia 30 tahun. Keluar dari permainan uang. Hidup, bukan di dalam penjara pekerjaan. Joe dan saya bergabung pada tahun 1970-an dalam kehidupan dan pekerjaan. Kami sangat cocok dalam tujuan hidup kami, meninggalkan dunia ini lebih baik sedikit dari yang kami temukan. Meskipun perbedaan-perbedaan kami kadang menyebabkan gesekan, lebih sering mereka menghasilkan kreativitas yang tajam yang menciptakan hampir 2 dekade pengajaran, penulisan, berbicara, dan, kami berharap, mengubah dunia. Dia seorang introvert. Saya seorang ekstrovert. Dia sistematis. Saya improvisasional. Dia pemikir gambaran besar. Saya lebih seperti kuda pacu, mengambil pekerjaan dengan hati dan berlari dengan itu, bergantung pada strategi dengan pandangan yang lebih luas. Puncak dari kerja keras kami, Your Money or Your Life, mengejutkan kami dan semua orang lain dengan mencapai kesuksesan instan.
Saat Joe meninggal karena kanker pada awal tahun 1997, kami berada di puncak permainan kami. Your Money or Your Life telah menjadi buku terlaris New York Times serta menghabiskan 5 tahun di daftar buku terlaris Business Week. Kami yakin bahwa jika cukup banyak orang menggunakan alat-alat tersebut, Your Money or Your Life akan menjadi tuas yang cukup panjang untuk mengubah dunia. Setelah kepulangan Joe, saya melanjutkan pekerjaan dengan fokus yang kuat pada membangun gerakan, membentuk tujuan bersama dengan para pemimpin gerakan kesederhanaan yang berkembang dan membawa pesan bersama kami ke koridor-koridor kekuasaan dan jaringan global yang bekerja pada keberlanjutan. Pada tahun 2004, ketika saya didiagnosis dengan kanker yang menyebar sendiri, kuda pacu saya sudah letih, dan mimpi tinggi Joe dan saya tentang mengubah cara orang Amerika berpikir tentang menghasilkan, menghabiskan, dan menabung uang tidak benar-benar terwujud, meskipun ratusan ribu pembaca yang bersyukur. Saya pensiun, pindah ke sebuah desa 1.000 orang di sebuah pulau di Pacific Northwest, dan memusatkan perhatian untuk membuat perbedaan di sini, di bagian kecil planet ini. Namun, 12 tahun kemudian, saya mendengar panggilan itu lagi. Saya kebetulan berada dalam lingkaran besar orang yang tekun berkumpul untuk berbicara tentang uang. Masing-masing secara bergiliran berbagi kebingungan dan ketakutan mereka. Ada seorang yang berusia 80 tahun yang kaya raya yang tidak tahu apakah dia akan kehabisan uang sebelum dia kehabisan tahun dan seorang profesional pertengahan karir yang terjebak tetapi takut untuk pergi. Beberapa konsultan mengakui ketidakmampuan mereka untuk membantu klien dengan masalah uang karena mereka sendiri tidak lebih jelas tentang subjek tersebut. Terakhir, seorang mahasiswa semester 2 mengungkapkan bahwa dia sudah memiliki utang sebesar $20.000. Untuk mencapai sesuatu di bidangnya, dia berasumsi bahwa dia akan membutuhkan gelar master dan mungkin doktor. Dia khawatir tentang pertaruhan yang sudah dia ambil, apakah gelarnya akan cukup bernilai untuk membayar kembali pinjamannya. Api lama dalam diri saya mulai menyala kembali. Jenis masyarakat apa yang memerlukan setiap orang untuk bergantung pada sesuatu yang begitu tidak stabil, tidak dapat diandalkan, dan di luar kendali mereka untuk kelangsungan hidup mereka? Jenis masyarakat apa yang mengubah pemuda menjadi pusat keuntungan bagi industri utang? Saya menanyakan sekitar lingkaran apakah orang-orang familiar dengan Your Money or Your Life. Jawabannya sebagian besar datang dari mereka yang beruban, tidak, dari mereka yang berusia di bawah 35. Mengetahui seberapa besar Your Money or Your Life telah memerdekakan satu generasi, saya berpikir mungkin bisa membantu generasi lain untuk memecahkan mantra budaya konsumtif dan bebas memberikan bakat mereka yang besar di masa-masa penting ini. Itulah saat saya mencari pemuda untuk membantu saya memahami keadaan dan pandangan mereka, dan saat saya menemukan sejauh mana ide FIRE, Financial Independence, Retire Early, telah menyebar. Dengan banyak dorongan dari banyak teman, saya melakukan pekerjaan hati-hati untuk memperbarui klasik ini agar sesuai dengan zaman baru. Dan begitulah lahirnya penyegaran ini. Bagi mereka yang membaca versi aslinya, pastikan bahwa tidak ada yang berubah dari inti program ini, dan semua ide yang Anda sukai masih ada di sana. Perubahan zaman. Namun, tidak dapat disangkal bahwa Anda hidup dalam realitas yang sangat berbeda dari yang dialami Joe Dominguez dan saya, Vicky Robin, saat mencapai kemandirian keuangan. Generasi baby boom memasuki dunia yang stabil yang diciptakan oleh orang tua mereka yang selamat dari depresi besar dan Perang Dunia Kedua. Institusi pemerintah seperti pajak penghasilan progresif dan undang-undang GI mendorong pertumbuhan kelas menengah dan rasa kesatuan sosial. Bagi mereka yang menjelajahi dunia kerja di abad ke-21, lanskap korporat telah berubah. Dana pensiun berada di ambang kehancuran, dan wacana tentang pensiun adalah impian belaka baik bagi yang muda maupun yang tua. Hampir 1/5 dari semua warga Amerika yang berusia di atas 65 bergantung sepenuhnya pada Social Security, dengan lebih dari 50% mendapatkan setengah dari pendapatannya darinya. Generasi muda memasuki dunia di mana gelar sarjana mereka tidak menjamin penghasilan yang cukup untuk melunasi utang mereka, di mana setiap orang, tanpa memandang pekerjaan mereka, berada dalam kelas yoyo, you are on your own. Saat ini, lebih daripada waktu-waktu sebelumnya dalam sejarah, aturan-aturan lama telah menjadi cukup fleksibel sehingga Anda dapat bergerak secara bebas kemanapun yang Anda inginkan, dalam lokasi, karir, kehidupan pribadi, dan tujuan hidup Anda, tidak peduli dari mana Anda memulai. Ini menakutkan dan mendebarkan. Orang dari berbagai latar belakang hidup menavigasi arus perubahan ini, ada yang melakukannya lebih baik dari yang lain. Menyesuaikan diri dengan dunia baru. Seberapa baik generasi baru manusia di zaman baru ini beradaptasi? Saya menjadi penasaran, jadi saya berbicara dengan setiap orang di usia 20-an dan awal 30-an yang saya temui, di mana saja. Saya menyelenggarakan kelompok fokus. Saya menjelajahi Reddit dan grup Facebook. Saya kaget dan terkesan.
Orang-orang yang saya temui telah menggabungkan janji yang rusak dari American Dream lama ke dalam kehidupan mereka dan merancang kehidupan mereka tidak berdasarkan tangga kesuksesan tetapi seputar makna, kreativitas, fleksibilitas, dan semacam prototipe cepat tidak hanya pekerjaan tetapi seluruh karir. Banyak dari mereka mendapatkan pendidikan dari berbagai saluran, pelatihan teknis, lokakarya pengembangan keterampilan, perguruan tinggi komunitas dengan universitas terkenal sebagai sekolah penyelesaian, MOOC digital, Massive Open Online Courses, magang, serta gelar tradisional. Tahun sabbatical semakin umum. Persentase yang semakin besar dari orang yang tidak memiliki pekerjaan tradisional bekerja di komputer mereka dan membuka tempat di ruang kerja bersama dan ruang kreatif, di kafe dan di tempat tidur yang belum dibuat, tanpa pernah tahu apakah mereka sedang mengincar hal besar berikutnya, atau hanya langkah menarik berikutnya. Mereka membangun jaringan, tim, startup, dan keahlian seiring berjalannya waktu, dan mereka mengambil cuti untuk bepergian atau memiliki anak atau introspeksi diri jika mereka memiliki kumpulan keterampilan yang dapat dipindahkan dan diminati. Tidak hanya itu, Gen X dan Baby Boomers belajar dari orang muda cara menavigasi lanskap kerja yang berubah ini. Berikut beberapa cerita tentang para pemuda yang inovatif dan adaptif ini. Brandon adalah anak termuda dari 6 bersaudara. Keluarganya memiliki beberapa sumber daya untuk membantu kakak tertuanya kuliah, tetapi mereka masih kekurangan ribuan dolar setiap semester. Untuk menutup kesenjangan itu, kakaknya bekerja sebagai asisten penjualan di sebuah rantai toko kelontong nasional. Ketika Brandon lulus dari sekolah menengah, kakak tertuanya masih bekerja di pekerjaan yang sama di pusat perbelanjaan besar, dengan bayaran yang sama. Kuliah, sertifikat dan utang, tidak terlihat sepadan, jadi Brandon langsung bekerja sebagai pekerja ladang dan kemudian menjadi pengemudi derek. Dia sedang mengumpulkan uang untuk pergi ke sekolah teknik untuk belajar cara bekerja di bidang perbaikan otomotif di era sistem terkomputerisasi, dengan tujuan mendapatkan $40 per jam. Chris mendapatkan gelar teknik, melunasi utang kuliahnya dalam 1 tahun bekerja di sebuah perusahaan penerbangan besar, kemudian mengumpulkan cukup uang untuk mengambil cuti selama setahun untuk melakukan proyek-proyek pelayanan dan bepergian. Pada akhir tahun, ia kembali bekerja dalam peran baru yang menarik dengan paket gaji yang bagus. Melody bekerja di layanan pelanggan di meja sewa mobil, mengumpulkan uang untuk mendapatkan gelar asisten perawat di perguruan tinggi 2 tahun. Dari sana, dia akan melihat pelatihan baru apa yang ingin dia ambil untuk naik pangkat atau beralih di bidang medis, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan pada skala gaji baru untuk melunasi biaya sertifikat tersebut. Naomi mengikuti program Running Start di sekolah menengah, menghemat 1 tahun dari persyaratan kuliahnya, kemudian menjalani tahun keduanya di perguruan tinggi komunitas sebelum pindah ke universitas untuk menyelesaikan gelarnya dalam bidang pekerjaan sosial, semua tanpa menumpuk utang yang memberatkan. Benar-benar memaksimalkan potensi mereka, beberapa siswa menjalani 2 tahun kuliah di sekolah menengah melalui program Running Start. Orang-orang yang sudah berada dalam pasar kerja juga melakukan jenis fleksibilitas dan kreativitas seperti ini. Dokter menjadi tukang kayu. Tukang kayu menjadi arsitek. Pekerja sosial menjadi petani. Pecinta seni meninggalkan pekerjaan kantor dan menjadi direktur tur untuk museum-museum besar di Eropa. Ahli biologi meninggalkan laboratorium dan membimbing orang-orang dalam perjalanan naturalis ke hutan hujan terakhir di dunia. Guru menjadi terapis pijat. Tentara menerapkan pelatihan militer mereka untuk berbagai profesi pasca layanan, beberapa sangat teknis dan berbayaran tinggi. Beberapa menemukan hasrat dan jalur mereka sejak dini dan menjadi perencana keuangan atau agen properti atau dokter atau profesor seumur hidup. Tetapi semakin banyak orang, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja, 2 zigzag melalui belasan pekerjaan, naik, berpindah ke samping, berpindah ke bawah, tetapi selalu bergerak. Bagaimana dengan lebih dari 50% yang mendapatkan setengah dari pendapatannya dari Social Security, yang mengira kehidupan baik akan terus berlanjut dan gagal menyimpan dan merencanakan? Mereka beradaptasi dengan memperpanjang tahun-tahun kerja mereka, mungkin sampai mereka mati. Orang lain mengecilkan ukuran atau pindah lebih dekat ke anak-anak mereka untuk mengurangi beban mempekerjakan bantuan di sekitar rumah. Banyak yang memanfaatkan layanan sosial, pertunjukan matine, dan aktivitas gratis. Mereka terlibat dalam komunitas mereka, bersenang-senang dengan menjadi relawan. Dan, mengambil contoh dari kaum milenial, mereka telah masuk ke dalam ekonomi gig sebagai tukang kebun, blogger, atau tuan rumah Airbnb, mengubah satu-satunya aset mereka, rumah, menjadi sumber penghasilan. Baik Anda mahasiswa tingkat senior, pekerja tengah karir, atau pensiunan yang akan segera datang, alat-alat dalam buku ini dapat mendukung Anda dimanapun Anda berada dalam spektrum kehidupan dan pengalaman. Untuk siapa buku ini?
Program ini cocok untuk siapa saja yang menghasilkan atau mengeluarkan uang, bukan karena setiap orang bisa menjadi kaya, tetapi karena setiap orang bisa menemukan sendiri seberapa cukupnya dan memiliki itu. Ini membantu Anda mengubah hubungan Anda dengan uang, dan kita semua memiliki hubungan dengan uang. Sebenarnya, cukup adalah janji radikal dari Your Money or Your Life. Memiliki lebih adalah cakrawala yang tak berujung. Tidak peduli seberapa banyak yang Anda miliki, suara, lebih akan lebih baik, mendorong Anda untuk menjadikan akuisisi sebagai permainan Anda. Keserakahan adalah salah satu dari banyak sifat di dalam hati manusia, dan itu bisa menjadi pro-survival, tetapi jika tidak dikendalikan oleh rasa keadilan, keseimbangan, dan cinta, itu bisa menghancurkan kapasitas kita untuk merasakan kebahagiaan. Menentukan, cukup, memerlukan Anda untuk bertanya kepada diri sendiri beberapa pertanyaan penting dan relevan. Apa yang membuat Anda bahagia? Apa yang paling penting bagi Anda? Nilai apa yang tidak akan pernah Anda kompromikan? Jika Anda memiliki $1 juta saat ini, apa yang akan Anda lakukan dengan waktu Anda? Apa satu hal yang bisa Anda hilangkan untuk membuat diri Anda lebih bahagia? Orang tidak dihitung. Apakah Anda akan pernah memiliki cukup uang untuk pensiun? Jika seseorang hari ini menghapus semua utang Anda, apakah Anda akan kembali terjerumus ke dalam masalah tersebut? Bagaimana atau bagaimana tidak? Ilmuwan Nobel dan penulis terlaris Daniel Kahneman, dalam penelitian tentang uang dan kebahagiaan, menemukan bahwa di atas suatu tingkat kecukupan tertentu, saat ini sekitar $75.000 per tahun di Amerika Serikat, lebih banyak uang tidak membuat lebih bahagia. Pada seminar awal kami pada tahun 1980-an, kami mengumpulkan data dari peserta dan menganalisanya secara langsung untuk mencerminkan audiens kembali pada dirinya sendiri, menggunakan kertas dan pensil karena waktu itu belum ada komputer laptop. Menghubungkan pendapatan peserta dengan berapa banyak yang dibutuhkan untuk membuat Anda bahagia, hampir semua orang, di setiap kategori pendapatan, mengatakan, 50% lebih dari yang saya miliki sekarang. Ketika diminta untuk menilai kebahagiaan mereka dalam skala 1 hingga 5, tidak ada perbedaan signifikan antara mereka yang berpenghasilan tinggi dan rendah. Anda bisa mendengar jarum jatuh saat orang menyadari bahwa orang di baris depan mereka mungkin memiliki lebih yang mereka pikirkan akan membuat mereka bahagia, dan itu tidak membuat perbedaan. Data ini menunjukkan bahwa hubungan yang sadar, jelas, dan berdaya dengan uang adalah kunci sejati kesuksesan, bukan angka Anda, jumlah dolar yang diambil dari udara dan ditetapkan sebagai tujuan. Ketika Your Money or Your Life diterbitkan pada tahun 1992, sedikit sekali buku yang mencakup uang dan kebahagiaan dengan cara praktis. Sekarang ada ratusan ribu penggemar FIRE yang, seperti FIREs yang saya kenal, sepertinya memiliki dua kualitas kuat. Suatu tujuan hidup yang lebih besar dari keadaan terbatas mereka saat ini, termasuk pekerjaan mereka. Kesiapan untuk melakukan pekerjaan perubahan, untuk berbicara jujur, untuk bertanggung jawab, dan untuk gigih. Kualitas-kualitas ini seperti kayu yang menyalakan keinginan FIRE pada orang-orang. Ketika saya mempelajari gerakan FIRE ini, saya melihat dalam esensinya 3 benang, iritasi, kesederhanaan, dan kemandirian, yang telah merajut melalui orang-orang, masyarakat, dan agama-agama selama ribuan tahun. Nilai-nilai ini menarik bagi orang-orang dengan berbagai kemampuan finansial dan melintasi setiap spektrum politik, budaya, dan geografis. Orang-orang Kristen telah melihat ajaran-ajaran Yesus dalam halaman buku ini. Orang-orang Buddha telah melihat Buddhisme. Atheis telah menemukan rasionalitas program ini dapat dipercaya. Meskipun tidak ada dua ahli keuangan yang sadar sepenuhnya sama, mereka sepertinya mengikuti tren tertentu. Ini bukan satu-satunya cara untuk pergi, tetapi berguna untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Saya merujuk pada generasi saat ini sebagai ninjas, minimalis, dan pengelola keuangan mandiri. Ninjas, para ninja keuangan pribadi senang menghitung angka, mengoptimalkan sistem, mengeksploitasi celah, mempelajari blok keuangan pribadi, bermain-main dengan investasi, dan mencari celah dalam sistem untuk mendapatkan penerbangan dan menginap di hotel secara gratis. Subkategori termasuk frugalistas, yang suka mencari penawaran, memotong kupon, mendaur ulang barang-barang gratis, dan bertransaksi, dan super savers, yang senang mengalahkan persentase gaji yang disimpan bulan lalu. Menyimpan uang adalah olahraga khas Amerika. Minimalis, ini bukan soal uang, ini tentang makna, tentang membersihkan kekacauan untuk mencapai inti kehidupan. Mereka adalah para pemuja Toreao, lebih mungkin memprioritaskan pengalaman daripada barang-barang. Mereka meminimalkan barang untuk memaksimalkan sesuatu yang tidak berbentuk materi tetapi lebih berharga, kehidupan pikiran, jiwa, dan sebagainya. Mereka bisa disebut sebagai penghamba jiwa. Kesederhanaan telah menjadi nilai abadi di negeri ini sejak sebelum kolonialis datang, dan sejak itu.
Pengelola keuangan mandiri, uang bukanlah intinya. Bermain-main dengan dunia material adalah tempat semua kesenangan berada. Membangun, bertani, mengutak-atik, membuat, memasak, berkebun, merancang, menciptakan, melukis, atau menciptakan. Berbeda dengan minimalis, memiliki barang-barang di sekitar adalah bagian dari proses kreatif bagi pengelola keuangan mandiri. Mereka adalah materialis sadar, memanfaatkan setiap serpihan kehidupan. Sikap bisa dilakukan seiring dengan semangkuk pai apel. Anda tidak perlu mengidentifikasi diri dengan salah satu dari ini untuk ingin mengubah hubungan Anda dengan uang cukup untuk mengatasi inersia Anda dan terus ditarik ke depan, tetapi Anda harus menginginkan sesuatu yang lebih dari status quo. Umum untuk semua orang yang berhasil adalah akuntabilitas, kesadaran diri, dan pemberdayaan. Mereka benar-benar melakukan langkah-langkahnya. Kura-kura dan kelinci. Ketika orang bergerak menuju keuangan mandiri mereka sendiri bervariasi. Saya menyebutnya sebagai spektrum dari kura-kura hingga kelinci. Kura-kura menggunakan program ini untuk secara perlahan, mantap, dan metodis keluar dari utang, mengendalikan pengeluaran, dan membangun tabungan dengan keyakinan bahwa pada suatu saat mereka dapat pensiun di usia pertengahan dengan kemampuan yang memadai. Mereka tidak peduli seberapa cepat, yang mereka pedulikan adalah bahwa dalam perjalanan mereka, mereka telah membangun keluarga dan melayani komunitas serta atasan mereka dengan integritas, dan mengunjungi semua taman nasional. Para kelinci menyukai kecepatan, dan seringkali, seperti Joe, menetapkan tujuan V pada usia 30 tahun. Memiliki batas waktu memberikan motivasi, seperti lari menuju garis finish. Mereka menyadari bahwa semakin banyak yang mereka simpan, semakin cepat mereka bebas, dan mereka seringkali terpaku pada peningkatan persentase dari setiap gajian yang disisihkan. Mereka memohon kesabaran dari teman dan pasangan, menjanjikan mereka banyak perhatian di sisi lain. Secara keseluruhan, apapun tipe Anda, kunci adalah mulai dan terus melangkah. Memang, garis start tidak sama untuk semua orang, ada tingkat keistimewaan di Amerika Serikat, dan faktor seperti latar belakang, ras, dan jenis kelamin dapat membuat ini jauh lebih sulit bagi beberapa orang daripada yang lain. Namun, apakah itu impian petualangan dan perjalanan, membuat perbedaan, hubungan yang penuh kasih dan keluarga, pengetahuan diri dan transcendensi, kekuatan impian Anda dan tekad komitmen Anda akan membawa Anda maju. Melalui ribuan komunikasi dari para penggemar yang telah kami terima, kami tahu beberapa cara kehidupan orang telah diperkaya dengan mengikuti program ini. Mereka akhirnya memahami dasar-dasar tentang uang. Pada tingkat yang nyata, mereka melunasi hutang, meningkatkan tabungan, dan mampu hidup bahagia sesuai kemampuan mereka. Mereka menyambung kembali dengan impian lama dan menemukan cara untuk mewujudkannya. Dengan perasaan kebebasan dan lega yang besar, mereka belajar bagaimana membedakan antara hal-hal yang esensial dan yang berlebihan di semua aspek kehidupan mereka dan bagaimana melepaskan beban mereka. Secara rata-rata, orang pada semua tingkat pendapatan mengurangi pengeluaran mereka sebesar 25%, dan kebanyakan merasa lebih bahagia, bahkan jika demi kesehatan pikiran mereka harus mengorbankan sebagian penghasilan. Mereka menemukan bahwa hubungan mereka dengan pasangan dan anak-anak mereka membaik. Integritas keuangan baru mereka menyelesaikan banyak konflik batin antara nilai-nilai mereka dan gaya hidup mereka. Uang berhenti menjadi masalah dalam hidup mereka, dan mereka akhirnya memiliki ruang intelektual dan emosional untuk mengatasi masalah-masalah yang lebih penting. Mereka meningkatkan waktu luang mereka dengan mengurangi pengeluaran dan jumlah waktu di pekerjaan. Mereka berhenti membeli jalan keluar dari masalah dan malah menggunakan tantangan ini sebagai kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru. Secara keseluruhan, mereka menyembuhkan perpecahan antara uang dan kehidupan mereka, dan kehidupan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. The Four F's. Program ini dirancang untuk membebaskan pikiran dan kehidupan Anda dari belenggu budaya konsumen. Anda tidak hanya menggunakan strategi yang berbeda. Anda berpikir dengan cara yang berbeda. Kami menyebutnya pemikiran V, yang berarti selalu sadar dan ingin tahu tentang aliran uang dalam hidup Anda. Hanya dengan membaca buku ini, pemikiran V akan dimulai dalam hidup Anda, tetapi ada lebih banyak lagi. Melakukan langkah-langkah sederhana yang diuraikan di sini akan mengubah hubungan Anda dengan uang. Anda akan menguasai 4 V, kecerdasan keuangan, V1, integritas keuangan, V2, kemandirian keuangan, V3, dan ketergantungan keuangan, V4. Semua ini akan mengalir secara alami dari penerapan alat-alat ini pada aliran uang dan barang-barang dalam hidup Anda. Kecerdasan keuangan. Kecerdasan keuangan adalah kemampuan untuk mundur dari asumsi dan emosi Anda tentang uang serta mengamatinya secara objektif. Apakah uang benar-benar bisa membeli kebahagiaan? Apakah semua orang benar-benar harus mencari nafkah? Apakah uang benar-benar sesuatu yang harus ditakuti atau didambakan, dicintai atau dibenci?
Jika saya menjual sebagian besar waktumu untuk uang, apakah saya benar-benar akan aman? Mendapatkan kecerdasan keuangan dimulai dengan mengetahui berapa banyak uang yang telah Anda hasilkan, apa yang Anda peroleh sebagai hasilnya, berapa banyak yang masuk ke dalam hidup Anda, dan berapa banyak yang keluar. Tetapi itu tidak cukup. Anda juga perlu tahu apa sebenarnya uang itu dan apa yang Anda tukar dengan uang dalam hidup Anda. Salah satu hasil nyata dari kecerdasan keuangan adalah keluar dari utang dan memiliki setidaknya 6 bulan biaya hidup dasar di bank. Jika Anda mengikuti program yang disajikan dalam buku ini, itu akan membawa Anda tanpa henti menuju kecerdasan keuangan. Integritas keuangan. Integritas keuangan didefinisikan sebagai 1. Ketaatan teguh terhadap kode nilai, terutama nilai moral atau seni, ketidakberdayaan korupsi, 2. Keadaan tidak rusak, keutuhan, 3. Kualitas atau keadaan yang lengkap atau tidak terbagi, kelengkapan. Integritas keuangan dicapai dengan memahami dampak sebenarnya dari pendapatan dan pengeluaran Anda, baik terhadap keluarga Anda maupun planet ini. Ini adalah pengetahuan tentang berapa jumlah uang dan barang material yang cukup untuk menjaga Anda pada puncak pemenuhan, dan apa yang hanya berlebihan dan sampah. Jika Anda mengikuti program yang disajikan dalam buku ini, itu akan membimbing Anda menuju integritas keuangan. Kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan mencakup lebih dari sekadar memiliki pendapatan yang aman. Ini juga kebebasan dari keyakinan keuangan yang merugikan, utang yang merugikan, dan ketidakmampuan yang merugikan untuk mengelola kemudahan modern. Kemandirian keuangan adalah segala sesuatu yang membebaskan Anda dari ketergantungan pada uang untuk mengatasi hidup Anda. Interdependensi keuangan. Di sepanjang perjalanan, Anda menyadari bahwa kemerdekaan yang kita inginkan adalah pemisahan dari rutinitas buntu, pekerjaan, hubungan, dan cara berpikir yang tidak membawa ke arah yang lebih baik, bukan dari satu sama lain. Momen-momen terbahagia kita berasal dari cinta dan kontribusi, dan kita menginginkan lebih banyak waktu untuk hal-hal yang membuat hidup benar-benar bermakna. Interdependensi kita, melakukan sesuatu untuk satu sama lain, menerima dari satu sama lain, menciptakan bersama-sama, adalah bagian dari apa yang membuat hidup kita menjadi kaya. Interdependensi kita juga adalah kenyataan hidup. Kita semua bergantung pada layanan alam semesta. Kita semua bergantung pada lembaga bersama, dari jalan-jalan hingga bandara, perpustakaan hingga berbagai jaringan pengaman hingga uang itu sendiri, untuk hidup yang layak. Kita mengapung di lautan ketergantungan. Bahkan, setelah mencapai kemandirian keuangan, kebanyakan orang, setelah cukup istirahat dan mewujudkan beberapa impian yang tertunda, sebenarnya ingin menghabiskan waktu mereka membantu membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Apa yang baru dalam edisi ini? Saya telah melakukan ribuan penyesuaian terhadap edisi sebelumnya dari buku ini untuk mencerminkan realitas saat ini, dan 2 bab khusus telah direvisi secara signifikan. Kedatangan smartphone dan blogosfere serta berbagai alat internet untuk belanja dan investasi membutuhkan pembaruan mendalam pada bab 6, American Dream, on a Shoestring. Namun, pekerjaan terberat dilakukan untuk memperbarui bab 9, Where to Stash Your Cash for Long-Term Financial Freedom. Strategi investasi yang sangat baik untuk Joe dan orang lain selama 25 tahun terakhir tidak lagi menjadi satu-satunya atau cara terbaik untuk menciptakan aliran pendapatan pasif yang stabil. Dengan masukan dari rekan-rekan hebat dengan berbagai filosofi investasi, bab 9 sekarang menyajikan berbagai strategi yang digunakan oleh orang-orang dalam gerakan FIRE, beristirahat pada dasar, berpikir sendiri. Pembaca versi sebelumnya juga akan melihat alat baru yang sepenuhnya baru, Money Talks. Program 9 langkah dengan perlu berfokus pada apa yang dapat dilakukan individu untuk membebaskan diri dari treadmill kerja dan pengeluaran. Tidak ada orang selain Anda yang dapat bertanggung jawab untuk mentransformasi hubungan Anda dengan uang. Bagi Joe dan saya serta banyak dari Anda, dukungan sosial telah menjadi kunci besar untuk terbangun dan membuat perubahan. Di epilog baru ini, saya memperkenalkan metodologi Money Talks yang sederhana, cara teruji untuk berbicara dengan teman dan orang asing tentang topik besar, dan uang adalah salah satunya. Di setiap bab, saya menawarkan beberapa pertanyaan efektif yang dapat Anda ajukan dalam percakapan seperti itu, baik dalam privasi jurnal Anda sendiri, dengan orang yang Anda cintai, atau dalam kelompok. Ketika kita berbicara dengan orang lain tentang impian, kebingungan, ketakutan, dan pertanyaan yang persisten, perubahan terjadi. Mari mulai transformasinya. Saya harap membaca pengantar ini telah meningkatkan minat Anda untuk mempelajari tentang program 9 langkah ini. Semangat untuk perubahan akan membawa Anda untuk mengambil langkah pertama. Saya harap rasa ingin tahu Anda telah tersulut, rasa ingin tahu pasti akan terus mendorong Anda. Saya harap keyakinan Anda bahwa Anda dapat mengubah masa depan telah meningkat.
Selanjutnya, baca seluruh buku dari awal sampai akhir. Setelah itu, kembali ke bab 1 dan mulailah perjalanan langkah demi langkah Anda menuju transformasi hubungan Anda dengan uang dan mencapai kemandirian keuangan. Bagi pembaca yang kembali, selamat datang kembali, selamat datang di rumah. Dan bagi pembaca baru, selamat datang dalam rangkaian alat yang telah membebaskan ratusan ribu orang, dengan harapan tulus saya bahwa Anda akan menjadi salah satunya. Dunia membutuhkan Anda untuk muncul dan mengikuti impian Anda.